Part 10. Bangun tidur, aku segera membersihkan diri, menyiapkan sarapan juga membangunkan Siva lebih awal. Tekadku sudah bulat untuk bekerja kembali. Beruntung Raras adikku meminta mengurus butiknya karena dia ingin melanjutkan kuliah. Ada rasa kagum pada adikku itu di usia muda sudah mandiri tanpa merepotkan orang tua. Dulu saat ayah memintanya kuliah, dia menolak, lebih tertarik masuk SMK Tata Busana. Waktu membuktikan pilihannya tepat, desain-desain pakaian miliknya disukai dengan orang hingga berani membuka butik yang dia kelola sendiri. Merasa sudah punya pelanggan setia, barulah dia berpikir melanjutkan pendidikannya. Raras yang beruntung dalam pilihannya, berbeda denganku yang harus merasakan sakit karena memilih pilihan yang salah. "Dik, kamu mau kemana sudah rapi?" tanya Mas Arya yang baru saja bangun dari tidurnya. Pertengkaran semalam membuatnya memilih tidur di kamar tamu daripada menemaniku. "Aku mau kerja, kalau Mas mau sarapan ada nasi goreng di ruang makan." Bergegas memandikan Syifa dan mendandaninya. "Syifa, mau kamu bawa kemana? Kerja di mana?" teriak Mas Arya sesaat aku gandeng Syifa keluar kamar. "Syifa, aku bawa ke butik milik Raras. Di sana aku bekerja membantu adikku sendiri. Daripada harus terus di rumah menunggu suami yang tidak pasti jam berapa akan pulang, tanpa mau memberi kabar karena sedang asik bersama istri mudanya." "Abi, Syifa ikut Umi. Abi hati-hati ya kerjanya," ucap Syifa yang disambut ciuman dari ayahnya. Aku palingkan muka melihat itu semua, merasa perih membayangkan jika mereka harus dipisahkan. "Syifa nggak boleh nakal, yang nurut sama Umi. Jangan gangguin Tante Raras kerja di sana," pesan suamiku pada putrinya. "Tante Raras," Syifa berteriak memanggil tantenya begitu masuk dalam butik ini. "Hai anak manis." Raras menyambut ponakannya dengan menoel-noel pipinya. "Mbak, jagain butik ya, cuma duduk doang kok. Ada Sari dan Ruri di depan melayani pembeli," ucapnya. "Boleh aku cobain semua baju-bajunya?" candaku. "Suka-suka Mbak saja, gratis, yang penting Mbak Rahma senang. Aku kuliah dulu." Raras berlalu setelah menghujani ponakannya dengan ciuman. Aku berjalan melihat koleksi-koleksi pakaian rancangan adikku itu. Ada rasa bangga dengannya. Terkadang otak cerdas di akademik salah dengan mereka yang punya tangan terampil dan berjiwa maju. Berprinsip sekecil apapun usaha yang dimiliki, dialah bosnya. "Ayah, baju itu bagus buat Eyang." Suara anak kecil perempuan membuatku berpaling dari pakaian-pakaian ini. Seorang lelaki berdiri membelakangiku, nampak bicara dengan anak kecil itu. "Maaf Pak, baju dengan model ini tinggal satu dan sudah dipesan orang, nanti siang diambilnya." Sari memberi keterangan pada mereka. Aku lihat laki-laki itu menenangkan si bocah yang mulai terantu mendengar ucapan Sari. "Ada yang bisa saya bantu?" ujarku mendekati mereka. "Rahma? Gandhi?" Aku terkejut melihat siapa lelaki di depanku ini. Dunia terasa begitu sempit hingga selalu saja mempertemukan aku dengan orang di masa lalu. "Kamu kerja di sini?" tanyanya. "Kebetulan ini butik adikku, aku membantu menjaganya saja." "Kamu cari baju buat siapa?" "Buat ibu." "Ayah, tante ini siapa?" "Teman sekolah ayah dulu, salim dulu sama tante," ujar Gandhi pada bocah itu. Anak kecil seusia Syifa itu dengan cepat menyalami dan mencium tanganku. "Namanya siapa anak cantik?" ucapku menggodanya. "Syafa." "Namanya bagus, hampir sama dengan nama anak tante." "Syifa, kesini sayang." Dua bocah seumuran itu saling berkenalan dengan gaya mereka sendiri, berlarian mengambil mainan yang memang aku bawa dari rumah. "Kemarin saat kita bertemu, kamu bilang belum menikah, lalu itu anak siapa?" Aku menatap Gandhi yang tersenyum melihat Syafa dan Sipa bermain. "Dia anak Galuh adikku, kamu ingat kan?" Mencoba mengingat nama Galuh, bocah perempuan berkucir dua yang biasa diajak Gandhi saat main ke rumahku. "Iya, aku ingat. Apa kabarnya sekarang?" "Dia sudah meninggal setelah melahirkan Syafa. Tertekan karena suaminya selingkuh. Karena itu Syafa memanggilku ayah. Dia tidak pernah tahu siapa orang tuanya. Aku gagal sebagai kakak melindunginya hingga dia harus pergi di usia muda."
Jika ketemu dengan suaminya akan kubunuh dia. Ada amarah aku melihat di mata Gandhi mengucapkan itu. Terkejut mendengar penuturan Gandhi, tidak mengira gadis itu pergi begitu cepat. Sabar ya Gan, tidak baik menyimpan dendam, doakan saja moga Galuh tenang di sana. Aku tidak ingin hal itu terjadi padamu, tinggalkan Arya. Apa maksudmu Gandhi? Jangan bilang kamu baik-baik saja Rahma. Sebelum kesini aku melihat suamimu bersama seorang perempuan keluar dari sebuah rumah makan. Mesra sekali. Apa mungkin saudara bisa semesra itu? Cibir Gandhi. Tidak tahu harus menjawab apa, ingin menyangkal dan berdusta menyatakan itu tidak benar, menutupi yang sebenarnya terjadi, namun kehabisan kata. Abi, teriak Sipa mengagetkan kami. Mas Arya masuk dengan tatapan penuh amarah melihat Gandhi di sini. Dua lelaki itu berdiri berhadapan seperti menyimpan bara satu sama lain.